Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita melanjutkan materi pada materi sebelumnya. Materi hari ini adalah kita menentukan jenis segitiga. Tapi terlebih dahulu, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini namanya adalah segitiga ABC. Di mana siku-sikunya di B, di sudut B ini, maka sudut B adalah sudut siku-siku. Nah, ini itu sebutannya adalah sudut A, ini adalah sudut B, dan ini adalah sudut C. Nah, untuk menamai sisi-sisinya seperti ini, nah ini adalah sisi A. Kenapa sisi A? Karena dia berhadapan dengan sudut A. Jadi, sudut A ini berhadapan dengan garis yang mana? Yang ini kan, maka di sini adalah sisi A. Lalu sudut B itu berhadapan dengan garis yang mana? Garis yang ini, maka garis ini adalah sisi B. Lalu sudut C ini berhadapan dengan garis yang mana? Garis yang ini, maka garis ini namanya sisi C. Nah, sampai sini sudah paham bagaimana cara menentukan sisinya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah segitiga CAB, di mana siku-sikunya di A, maka sudut A adalah sudut siku-siku. Lalu sisi A ada di sebelah mana? Ada di seberang dari sudut A, yaitu di sini. Lalu sisi B itu ada di sini karena dia berhadapan dengan sudut B. Lalu sudut C berhadapan dengan ini, maka di sini adalah sisi C. Nah, bagaimana sampai sini sudah jelas? Terakhir ke gambar yang ini adalah segitiga ACB dengan siku-sikunya di sudut C, maka sudut C adalah sudut siku-sikunya. Nah, sisi A ada di bawah karena dia berhadapan dengan sudut A. Kemudian sisi B ada di sebelah kiri di sini karena dia berhadapan dengan sudut B, dan sisi C ada di sini, di sisi terpanjang dari segitiga ini karena dia berhadapan dengan sudut C. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa untuk segitiga ABC dengan jika sudut C-nya yang adalah sudut siku-siku, yaitu gambar yang terakhir yang ini, gambar di sebelah kanan ini, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, seperti yang kita pelajari sebelumnya tadi. Maka untuk mencari sisi terpanjangnya dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dari teorema Pythagoras ini kita bisa menentukan jenis segitiga. Apakah segitiga lancip, tumpul, atau segitiga siku-siku. Bagaimana caranya? Caranya kalian memperhatikan sisi terpanjang dari segitiga, yaitu sisi hipotenusanya. Yang pada gambar ini itu sisi terpanjangnya adalah sisi C. Maka kita memakai rumus yang ini dengan membandingkan sisi C ini, sisi terpanjang ini dengan sisi-sisi penyikunya. Caranya seperti ini. Jika C kuadrat kurang dari jumlah dari kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat, maka ini adalah segitiga lancip di C. Tapi kalau C kuadrat itu sama dengan jumlah dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka ini adalah segitiga siku-siku. Sedangkan jika C kuadratnya itu lebih besar dari A kuadratnya tambah B kuadrat, itu adalah segitiga tumpul di C. Nah, harus kalian ingat ya. Jadi kalian membandingkan sisi terpanjang dari segitiga dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita ke contoh. Contoh pertama, tentukan jenis segitiga dari tigaan bilangan berikut. Ada 5, 9, 14. Sudah pasti kalau sisi terpanjang adalah si 14 ini. Caranya kalian tulis dulu yang seperti ini. Nah, yang perlu kita cari adalah apakah dia kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Nah, C kuadrat
C kuadrat sisi terpanjangnya yaitu 14 kuadrat, A kuadratnya yang 5, B kuadratnya yang 9, maka 5 kuadrat tambah 9 kuadrat. 14 kuadrat itu sama dengan 196. 5 kuadrat 25, 9 kuadrat 81. 196, 25 tambah 81 sama dengan 106. Nah, ini kita bandingkan 196 dengan 106 itu tandanya apa? Tandanya adalah lebih dari. Jadi 196 itu lebih dari 106. Sesuai dengan rumus yang tadi, maka termasuk jenis segitiga tumpul. Nah, bagaimana? Sudah dapat dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan jenis segitiga dari tigaan bilangan berikut. Ada 10, 24, 26. Sisi terpanjangnya adalah 26. Sama seperti di contoh 1 tadi, kalian tulis dulu rumus yang ini tadi. Baru kita tentukan apakah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. C kuadrat sisi terpanjangnya yaitu 26. 26 kuadrat ini dikosongi dulu. 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. Lalu 26 kuadrat itu adalah 676. 10 kuadrat 10 kali 10 sama dengan 100 tambah 24 kali 24 576 sama dengan 676. Ini dikosongi dulu 676. Nah, ini kira-kira tanda di sini adalah apa? Yaitu sama dengan, karena mereka sama dengan 676. Karena sama dengan, sesuai dengan yang sebelumnya tadi, maka termasuk jenis segitiga siku-siku. Nah, sangat mudah kan? Ibu rasa kalian pasti dapat memahami ini dan menyelesaikan soal-soal latihan yang nanti ibu berikan. Nah, selanjutnya kita ke triple Pythagoras. Jadi, triple Pythagoras itu adalah suatu panjang sisi dari segitiga siku-siku yang dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, bilangan ini itu memenuhi persamaan teorema Pythagoras. Artinya mereka adalah segitiga siku-siku. Kalau kalian selesaikan dengan cara yang sebelumnya tadi, maka akan sama dengan, tidak kurang dari atau lebih dari. Oleh karena itu dinamakan triple Pythagoras. Nah, di sini ada 4 tipe. Yang perlu kalian hafal terlebih dahulu adalah baris pertama ini aja dulu. Nah, di baris pertama ini ada 345, 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan 8, 15, 17. Nah, tipe 1, 345. 345 ini adalah triple Pythagoras. Mereka pasti segitiga siku-siku. Nah, bisa dilihat di bawah ini. Kalau kalian selesaikan dengan cara yang tadi, maka hasilnya akan sama dengan, maka ini adalah triple Pythagoras. Nah, kalian harus hafal dulu yang baris pertama ini, 345, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Selanjutnya, itu mengikuti dari yang di atasnya ini, misalnya 345. 2 kali lipat dari 345 adalah 6, 8, 10, ya kan? 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Lalu, yang baris ketiga ini, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 5 kali 3, 15. Begitu juga seterusnya, berupa kelipatan dari baris yang pertama ini. Kemudian tipe 2 juga sama seperti tipe 1 tadi, merupakan kelipatan dari baris pertama yang ini. Nah, misalnya kan ini yang sangat sering keluar tuh 6, 8, 10, 10, 24, 26, 3, 4, 5, sama ini nih 9, 12, 15. Dan dengan triple Pythagoras ini, itu bisa memudahkan kalian menyelesaikan soal, misalnya soalnya adalah pilihan ganda. Tidak perlu menulis caranya. Nah, kalian bisa memakai triple Pythagoras seperti ini. Nah, mungkin untuk lebih memahaminya, ibu akan memberi kalian latihan ketiga dari pertemuan-pertemuan kita ini. Nah, kerjakan soal ini 1, 2, dan 3.
Yang nomor 1 ini itu menentukan dan menunjukkan apakah merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Menentukannya dengan cara yang pertama tadi dengan apakah dia kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Yang kedua adalah tentukan jenis segitiga dari panjang sisi 8, 7, 12. Nah, ini sama dengan yang tadi, apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Lalu yang ketiga adalah tentukan nilai X pada triple Pythagoras tersebut. Ini kira-kira X-nya apa? Nah, dengan cara triple Pythagoras. Dengan caranya, ya kalian melihat tabel dari triple Pythagorasnya langsung aja, tidak ada caranya. Karena triple Pythagoras itu bisa kalian hafal. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.